Mantap. Kalau kita bicara tentang pailit, kalau bicara tentang utang piutang, kalau bicara tentang wan prestasi, maka pada prinsipnya adalah ada utang dari seorang debitur kepada seorang kreditur. Masalahnya adalah sebenarnya ketika contohnya di dalam hukum kepailitan, salah satu syarat untuk menjadikan seseorang itu pailit adalah dia tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, sekarang kita masuk pada persoalan begini. Apa yang menjadi ukuran untuk menentukan jatuh waktunya sebuah utang? Saya ulangi. Apa yang menjadi ukuran atau pedoman untuk menentukan jatuh waktunya utang? Ternyata ada 3 alternatif yang menjadi ukuran itu. Yang pertama, dia telah dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu dalam kurung akselerasi. Jadi, teman-teman semuanya, secara prinsip, kapan harus dipenuhi, kapan harus dibayar utang, itu sudah disebutkan di dalam perjanjian secara jelas dan tegas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita belajar hukum perikatan, tidak saja hanya perjanjian utang piutang yang menjadi sebab timbulnya utang itu, tapi bisa saja ketika ada yang namanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase. Saya ulangi, tidak saja utang piutang yang dibuat dalam sebuah perjanjian, tapi juga putusan pengadilan atau putusan arbitrase. Nah, yang kedua pedomannya adalah adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap. Saya ulangi, adanya putusan pengadilan atau putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang kondisi ketiga, bagaimana Irawan ketika ada hutang piutang tapi ternyata entah apa sebabnya, entah karena sungkan dan seterusnya, pada waktu perjanjian itu dibuat tidak disebutkan, tidak diterangkan, tidak diatur secara tegas kapan utang itu harus dibayar. Lalu bagaimana mengukurnya? Kita masuk yang ketiga. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian atau tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu, maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih. Jadi kalau ada orang utang sama kita, teman-teman semuanya, pada waktu itu kita lalai menyebutkan kapan harus dia bayar, atau mungkin ada semacam perdebatan tentang kesepakatan tentang jatuh waktunya, maka sebenarnya jatuh waktu itu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semuanya, juga terkait dengan hukum kepailitan ataupun hukum utang piutang. Mantap!